Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ramadan, NPM 1921030523 dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 7, lembaga pengawasan. Jadi tugas lembaga pengawasan adalah mengawasi perusahaan dalam menjalankan usaha apakah berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Karena tugasnya lembaga pengawasan sangat penting dan merupakan kebagian dari otoritas dalam bisnis. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bahwa tugas fungsi pengawasan berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Dimulai pada tanggal 31 Desember 2012, pengawasan berada pada OJK sesuai pada pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: pertama, sejak 31 Desember 2012, fungsi tugas wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perusahaan dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih ke Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau OJK. Kemudian 2, sejak 31 Desember 2013, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Jadi ada pengertian pertama A, Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, semua lembaga yang sebelumnya mengawasi lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional beralih kepada OJK. Jadi OJK memiliki peran penting dalam pengawasan lembaga keuangan di Indonesia. Jadi Undang-Undang di Nomor 21 Tahun 2011 mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan yang melanjutkan disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan para pihak lainnya, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian yang pertama, fungsinya. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Kedua, tugas. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas OJK adalah 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Perasuransian, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembiayaan, 6. Pegadaian, 7. Koperasi dan lembaga lainnya. Ketiga, wewenang. Adapun wewenang yang dimiliki OJK sebagai berikut. Yang pertama, tugas pengaturan, menetapkan peraturan undang-undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Keempat, menetapkan peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijaksanaan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan status. 8. Menetapkan struktur, organisasi, dan infrastruktur. 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara mengenai sanksi. Kemudian B, tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, penunjukan dan penggunaan pengelola struktur, yang memberi sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Kemudian 4. Nilai-nilai OJK. Pertama, ada nilai integritas. Kedua, nilai profesionalisme. Ketiga, sinergi, influksi, dan terakhir, visioner. Asas-asas OJK itu ada asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Kemudian ada struktur OJK. Yang pertama, Dewan Komisaris OJK. Struktur Dewan Komisaris OJK meliputi 1. Ketua Dewan, merangkap anggota, wakil ketua sebagai ketua komite, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawasan pasar modal. 5. Kepala eksekutif pengawasan perasuransian. 6. Ketua Dewan Audit. 7. Anggota yang membidangi edukasi. 8. Anggota ofisial dari Bank Indonesia. Dan terakhir, anggota XGQ dari Kementerian Keuangan. B. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas 1. Ketua Dewan Komisioner. 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner. 3. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan. 4. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal. 5.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian. Kemudian ada B, Dewan Pengawasan Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Jadi selain otoritas jasa keuangan, Dewan Pengawasan Syariah juga sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syariah. Adapun syarat-syarat umum sebagai DPS itu, pertama memiliki akhlak yang baik, kedua memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat atau syariah, pengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum. Tiga, mempunyai keinginan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam, mempunyai kelayakan sebagai DPS yang dibutuhkan melalui sertifikasi DPS melalui uji kompetensi di bidangnya. Pertama, peran DPS. Peran DPS adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan DSN. P, DPS bersama komisaris dan direksi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga peranan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. C, peran lain DPS juga harus memiliki dan merekomendasikan produk baru di setiap lembaga keuangan syariah yang diawasi. Ada kedua, terakhir, fungsi Dewan Pengawasan Syariah. Jadi yang pertama, Dewan Pengawasan Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian B, pengawasan syariah berkewajiban mengajukan usul-usul mengembangkan lembaga keuangan syariah kepada kepemimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional. Ketiga, melaporkan perkembangan produk operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dan 1 tahun anggaran. Kemudian terakhir, Dewan Pengawasan Syariah merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurangnya lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.